wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Sistem Komputer. Anggota kelompok kami ada saya, Amanda Grani Abel absen 4. Saya Ayon Amil absen 33. Saya Halodesta Agar absen 12. Saya Raden Falika absen 25. Saya Raden absen 34. Oke, sekarang kita akan mulai dari peta konsep materi yang akan dibahas. Nah, materi yang akan dibahas ini adalah sistem komputer. Di dalam sistem komputer itu ada sistem operasi, interaksi manusia dan komputer, kolaborasi dalam sistem komputer, komponen sistem komputer. Nah, di dalam sistem operasi itu ada multitasking dan cara komputer bekerja. Lalu di dalam komponen sistem komputer kita akan belajar juga tentang jenis-jenis komputer. Oke, sekarang kita masuk ke komputer dan komponen penyesuaian. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut, yaitu 1. Ada perangkat keras atau hardware, 2. Perangkat lunak atau software, 3. Pengguna. Oke, sekarang kita contohnya ya. Ini kan tadi ada contoh, ada 3 contoh. Nah, yang pertama itu ada perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras komputer atau hardware ini adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Nah, yang B ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Contoh perangkat lunak ialah sistem operasi, aplikasi atau app, dan lain-lain. Sistem operasi yang banyak dipakai saat ini ialah Microsoft Windows, Mac OS, dan Linux. Sedangkan perangkat lunak lain yang menjadi sistem operasi ponsel pintar adalah Android. Lalu yang terakhir ada pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis komputer. A. Komputer atau komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain yaitu ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. B. Komputer personal. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. PC dapat berbentuk desktop PC atau dirancang untuk ditaruh di meja atau untuk dapat dijinjing dan dibawa-bawa atau laptop. Lalu C ada mini PC. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Nah, biasanya ini tuh dipakai untuk industri kecil atau personal, untuk keperluan profesional atau industri kecil. Lalu yang D ada mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemrosesan yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Saat ini, komputer mini kurang populer dan lebih sedikit digunakan karena perusahaan lebih praktis untuk menyewa komputer lokal yang memudahkan pemeliharaan. Di E ada komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Lalu yang terakhir ada superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling cepat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops atau floating point operation per second. Sama seperti komputer dan mainframe, pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar, misalnya NASA yang menggunakannya dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. Oke, selanjutnya kita akan membahas poin B. Interaksi manusia dan komputer. Sebuah sistem komputer terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Interaksi antar muka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer. Di antaranya seperti berikut.
1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface, merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pengguna berinteraksi melalui ikon, menu dialog dengan button, dan text box. Radio button itu untuk satu pilihan, atau checkbox untuk banyak pilihan. Oke. Yang kedua ada antarmuka berbaris perintah atau Command Line Interface, atau bisa dipanggil juga CLI. Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Yang ketiga ada melalui suara atau audio antarmuka. Menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Antarmuka ini hanya dimungkinkan jika perangkat menyediakan perekam suara dan melalui aplikasi. Lalu, yang keempat ada melalui gambar atau video antarmuka. Ini menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. Maaf saya ralat. Yang kelima, melalui berbagai piranti masukan lainnya, selain melalui perangkat lunak. Pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, dan keyboard virtual. C. Sistem kolaborasi dalam sistem komputer. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Komputer tunggal seperti seorang manusia, yang di dalam tubuhnya beroperasi sistem-sistem yang berfungsi sesuai peran dari setiap organ tubuh. Pada sistem-sistem otonom, sistem komputasi tidak hanya berkomunikasi dengan manusia, tetapi juga berinteraksi dengan alam sekitarnya. Perekam gambar, suara, dan sinyal lainnya akan dapat mengirimkan data ke sistem untuk diolah. Inilah dasar dari sistem IoT, Internet of Things, di mana di sekeliling manusia dipasang perangkat-perangkat yang mampu menangkap data dan mengirimkan ke komputer. Interaksi antar muka hardware dan software terlihat sedikit lebih rumit karena software harus dirancang dan dibuat agar dapat mengenali atau dikenali oleh hardware. Contohnya, sebelum menggunakan printer, biasanya pengguna akan memasang sebuah program yang disebut drive agar komputer dapat untuk mengenali printer. Drive pada komputer adalah komponen sistem software yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi antara sistem operasi dan hardware. Drive menggunakan kode biner untuk memerintah hardware melakukan perintah yang diberikan oleh sistem operasi dan mengambil data yang dikirimkan oleh hardware. Begitu juga selanjutnya, sistem operasi memberikan data ke printer. Printer bekerja mencetak dokumen. Lalu ada sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Fungsi sistem operasi secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer tanpa antarmuka yang mudah digunakan. Komputer akan sulit untuk digunakan. 2. Mengendalikan input dan output. 3. Mengelola perangkat keras dan periferal pada saat pengguna mengetik di keyboard. Aplikasi yang dipakai akan bekerja sama dengan sistem operasi untuk menangani signal dari keyboard untuk diproses. Misalnya saat menggunakan pemroses kata, mouse yang digerakkan kursornya akan terlihat di layar huruf-huruf yang diketik. Drive board, perangkat ini akan muncul di layar monitor
perangkat keluaran. Pada modul up saat kalian membaca sebuah nilai variabel, aplikasi menunggu sampai pengguna mengetikkan data yang dibaca dan program akan memproses data yang diketikkan sesuai dengan algoritma program kalian. Sistem operasi akan menjadi perantar program aplikasi untuk berinteraksi dengan backbone atau perangkat input atau output lainnya. 4. Mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak menjalankan program aplikasi agar berfungsi dengan baik. 5. Mengelola file, copy, sort, delete. Sistem operasi mengelola sistem pengarsipan file yang dibuat untuk mengatur file dan direktori folder. Adanya sistem file ini menyediakan cara yang konsisten untuk menyimpan dan mengambil data. Sistem operasi bertanggung jawab atas penamaan penyortiran, penghapusan, pemindahan, dan penyalinan file atau folder atas permintaan pengguna. 6. Menangani interupsi dan kesalahan atau error. Beberapa program dapat disimpan dalam RAM pada waktu bersamaan, tetapi prosesor hanya dapat memproses satu persatu. Melalui penggunaan sinyal interupsi yang reguler, sistem operasi dapat mengatur permintaan penggunaan prosesor dan menentukan prioritas program yang dijalankan. Hal ini membuat seakan-akan CPU menangani lebih dari satu program sekaligus multitasking. Sistem operasi juga dapat mendeteksi kesalahan yang biasanya ditangani tanpa perlu mengingatkan pengguna. 7. Mengelola prosesor. Sistem operasi juga mengelola CPU. Saat sebuah program aplikasi diaktifkan, sistem operasi membuat program tersebut ke memori RAM, dan CPU akan mengeksekusikan penjelasan detail mengenai eksekusi program akan dijelaskan dalam pembahasan tentang mesin konseptual sederhana. CPU kemudian diinstruksi oleh sistem operasi untuk menjalankan program. Jadi SO. 8. Mengelola memori. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mentransfer program. Sistem operasi melacak pengguna memori dan memutuskan berapa orang yang harus diberikan untuk setiap program. Sistem operasi juga memutuskan apa yang terjadi jika tidak ada cukup memori. 9. Mengelola keamanan. Sistem operasi bertanggung jawab atas pembuatan akun pengguna dan kata sandi serta penerapannya. 10. Menangani komunikasi dengan jaringan. Semua komputer yang sedang melakukan pekerjaan, misalnya saat penggunanya sedang menjalankan aplikasi pengolahan data, aplikasi pengolahan bekerja, aplikasi presentasi, dan aplikasi foil untuk menggambar. 2. Komputer bekerja sekarang. Secara ringkas, pada gambar 4.16 gambarkan diagram kotak arsitektur sederhana sebuah komputer di mana proses kotak pusat. Selanjutnya terdiri atas prosesor atau CPU yang berupa chip, RAM, hard drive, CD-ROM, dan CD drive. Kita sekarang sudah populer. CD-ROM memory drive itu adalah alat yang terhubung dengan media penyimpanan eksternal, yaitu CD dan setiap komponen tersebut terhubung dengan bus. Berikut ini akan dijelaskan mengenai CPU, bus, controller, dan memori utama. Pertama ada Central Processing Unit atau CPU adalah sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang bertugas mengeksekusikan instruksi yang disimpan sebagai program. Itu terdiri atas dua bagian, yaitu CPU Control Unit dan alur administratif atau Logic Unit. Setiap bagian mempunyai fungsinya masing-masing. Instruksi yang disimpan sebagai program CPU terdiri atas dua bagian, yaitu CPU atau Control Unit dan alur atau Arithmetic Unit. Bagaimana
Bagaimana CPU menjalankan instruksi program? Faktanya, kebanyakan komputer saat ini hanya dapat menjalankan satu instruksi pada suatu waktu, meskipun mereka menjalankannya dengan sangat cepat. Banyak komputer pribadi dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari 10 juta detik. Komputer yang dikenal sebagai superkomputer dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari 10 miliar detik. Setelah data dan instruksi yang diperlukan berada dalam memori, dengan pengoperasian pusat melakukan 4 langkah berikut untuk setiap instruksi. 1. Mengontrol mengambil beberapa instruksi dan memori. 2. Ini contoh menerjemahkan instruksi, memutuskan apa artinya, dan memerintahkan agar data yang diperlukan dipindahkan dari memori ke unit aritmatika atau logika. 2 langkah pertama ini bersama-sama disebut waktu instruksi atau waktu satu. 3. Unit aritmatika atau logika menjalankan instruksi aritmatika atau logika, artinya akan diberikan kendali dalam melakukan operasi aktual pada data. 4. Unit aritmatika atau logika menyimpan hasil operasi ini dalam memori atau register. Langkah 3 dan 4 bersama-sama disebut waktu eksekusi atau waktu E. Sebuah siklus mesin tunggal dapat terdiri atas sejumlah instruksi yang masing-masing harus mengambil setidaknya satu siklus call. Setiap jenis CPU dirancang untuk memahami sebuah instruksi tertentu yang disebut instruction set, sama seperti ada banyaknya bahasa berbeda yang dipahami orang. Setiap jenis CPU memiliki instruction set yang dimengertinya. Oleh karena itu, CPU yang digunakan untuk efisiensi konteks tidak dapat memahami kumpulan instruksi dari CPU lain, atau misalnya lokasi dalam memori untuk setiap instruksi dan setiap bagian data diidentifikasi oleh sebuah alamat. Artinya, setiap lokasi memiliki nomor alamat seperti loker atau kotak simpan atau perpustakaan di sekolah. Seperti kotak menyimpan memiliki nomor yang tetap. Kotak penyimpanan bisa berbeda di setiap waktu, bisa berisi tas, bisa berisi buku, atau berisi tumbler tempat minum. Sebuah program belajar atau pembelajaran misalnya dapat memiliki instruksi untuk mengatakan data pajak atau gaji per jam di lokasi kotak 3 dan jumlah jam kerja di lokasi 6 untuk menghitung gaji karyawan. Komputer yaitu mengalihkan data di lokasi kotak 3 dengan data di lokasi 6 dan memindahkan data ke lokasi 8. Dalam contoh ini, nama alamat simbolis adalah tarif, jam, dan gaji. B. Mesin konseptual sederhana. Pada bagian ini, kalian akan memahami bahwa instruksi program dalam bahasa yang lebih dekat dengan manusia harus diterjemahkan dalam bahasa mesin untuk dapat dijalankan. Ingat bahwa struktur komputer terdiri atas input, output, memori, dan komputer hanya dapat membaca data dari perangkat masukan, menulis data ke perangkat keluaran, menyalin data dari CPU ke memori atau dari memori ke CPU, dan melakukan perhitungan aritmatika dan logika. Dengan kemampuan tersebut, kita dapat menuliskan program komputer dan luar biasa daya gunanya. Mengapa disebut siklus untuk section dan eksekutif? Sebuah instruksi ini akan diulang-ulang oleh CPU selama mesin komputer hidup. Ini adalah gambar siklus ditunjukkan dalam gambar yang menunjukkan lebih detail bagian-bagian CPU. 1. CPU akan mengambil instruksi atau pitch. 2. CPU akan menerjemahkan instruksi tersebut harus melakukan apa, misalnya menyimpan data, menghitung, atau lainnya. Ingat bahwa komputer hanya dapat melakukan perhitungan dan menyimpan atau mengambil atau mengirimkan.
data ke input atau output device. 3. ALU akan mengambil data yang akan diperlukan untuk menjalankan instruksi dan ALU data yang sedang diproses disimpan dalam register. 4. ALU menjalankan instruksi. Memori dan register dari sebuah mesin ciptaan bawah tersebut, alamat pada mesin ini dinyatakan dalam kode hexadesimal. Memori dibagi-bagi menjadi kotak-kotak, setiap kotak mempunyai alamat dan berisi data. Misalnya, mesin ciptaan hal ini memiliki kapasitas memori untuk menampung 4 data dengan alamat A1 sampai dengan A4 dan CPU mempunyai 2 register dengan alamat 1 dan regular yang diilustrasikan. Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.